Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan sharing bagaimana saya membaca market dengan menggunakan konsep price action. Tentunya untuk tujuan agar bisa profit konsisten. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini saya ada aplikasi MT4 dan aplikasi salah satu broker juga. Di sini saya menggunakan M1. Kenapa M1? Agar lebih cepat saya menemukan price action, karena price action juga perlu momen dan perlu pemahaman terhadap market. Oke. Jadi tidak bisa semua candle kita prediksi. Itu aja ya. Oke, langsung teman-teman. Di sini Euro USD ya. Saya akan tandai dulu level. Oke. Sini level 900. Nah, di setiap broker itu memang ada perbedaan sedikit dari harga ya. Kadang-kadang dia berbeda 10 pips, 50 pips kayak gitu. Kayak di sini dia di 890 ya. Di sini 820 kayak gitu. Tapi intinya di mana kita trading, di sanalah fokus kita, oke? Karena setiap broker memiliki kurang lebih filter masing-masing kayak gitulah, oke? Oke, di sini kita pastikan dulu ini ada level apa ini. Oke, di sini ada, kita harus lihat juga di M30, M5 ya untuk gambaran lebih besarnya. Oke, di sini ada MPL, sudah tentu saja di sini ada MPL dan ini deviasi 2 ya, dia udah masuk deviasi 2. Oke, kita taruh di sini. Karena di sini M30 ada yang namanya 50 EMA. Kemudian kita harus tahu juga posisi deviasi 1. Oke. Berarti kita di antara range itu di 30, oke. Kemudian kita ke M5. Karena kita harus melihat dari berbagai sisi di mana dia itu melakukan yang namanya attack, oke. Di mana dia membuat trend. Kalau kita menggunakan konsep continuation atau CBB, ya udah kita harus punya trend. Kalau kita menggunakan konsep reversal, ya udah kita harus punya konsep ranging atau konsolidasi, oke? Itu basicnya. Oke, kita akan di M5, ini M5. Oke, kita taruh di sini. Di sini ada yang namanya 200 EMA. Jadi setiap time frame kita kasih warna. Untuk di broker ini sebagai ini aja, sebagai pembanding aja. Biasanya dia kalau doji berarti atau candle berbeda, berarti dia ada di konteks konsolidasi, itu aja ya. Nah, sekarang di sini M1. Nah, lihat candlenya ini kan hampir sama, doji bearish. Nah, di sini dojinya bullish teman-teman. Jadi itu yang harus kita waspadai. Oke, di bawah kita ini ada di M5, tadi ada 200. Berarti di sini ada inverted bullish hammer di M5, ini bisa jadi jebol teman-teman ya. Oke, kita lihat deviasi 1 udah di sini. Di bawah ada ini. Ini selling pressure. Kita juga perlu tahu sedikit tentang level. Nah, di sini ada 61 teman-teman. Kalau di sini ada space bump, kiranya kita bisa buy. Kita lihat dulu ya. Space bump ada teman-teman. Oke, saya akan sell di sini. Ini space bump yang bagus di area di bawah deviasi 1 ya. Jadi ini selling pressure. Kenapa? Karena di M5 dia inverted bullish hammer yang gagal dan dekat dengan yang namanya 200 EMA M5. Jadi kita continue di sini. Mungkin beresnya kecil teman-teman, kita tidak tahu. Atau setidaknya dia close di 61 ya, level 61. Ini harus kita harus tahu di mana kita menggunakan space bump ya. Karena kalau inverted bullish hammer ini harus didukung oleh 20 EMA. Ngapain 20 EMA reject di sini ya kan? Selling pressure ya udah. Oke, di situ M1. Oke, sekarang dia membentuk
Nah, di sini kan agak bearish. Nah, di sini kan agak kayak bearish hammer. Itu jangan ya. Jangan kita lanjutkan, kita nggak tahu, karena kalau dari segi konsep ini namanya memang dia respected level ya. Kalau respected level artinya level yang pernah disentuh ya. Itu di kursus akan saya ajari unrespected, respected level. Kalau closing price itu agak bagian kecil lah ya. Bagian-bagian kecil itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah konteks market, kemudian rasio harus kalian pahami, kemudian interaksi antar SNR, terutama di time frame besar dan time frame kecil yang kalian observasi. Seperti yang saya observasi di sini M30, M5 dan M1. Karena saya trading di M1, saya perlu tahu apa yang terjadi di M5 dan M30 karena mereka bisa mempengaruhi. Dan kita juga harus tahu time tradingnya. Nah, di sini kan 16.29, jadi sudah closing dari M30. Gitu. Nah, di sini bearish juga ya. Oke. Oke, candlenya kok terjadi di sini ya. Oke. Kita lihat dulu M30-nya. Nah. Oke. Dia ke 200 pernah ke sini ya. Pernah ke 50 EMA. Oh ya teman-teman, di sini durasinya kurang lebih 20 menitan ya, 25 menit. Kita harus mendapatkan 3 entry ya. Entry 1 udah, jadi lagi 2 entry. Ini candle dari M30 nih, bullish. Kita bisa lihat. Ini di sini ada 200 EMA. Nah, kalau bullish kayak gini, sekarang kan gini. Kalau dia MPL di sini ya, dia berarti udah hit. Di sini udah hit. Nah, jadi kalau udah hit, ini bisa berfungsi sebagai aksis. Ataukah ini sebagai aksis? Kita juga kurang paham ya. Nah, jadi kita harus lihat di pergerakannya. Kalau dari segi candle ini sih, kalau menurut asumsi ya, ini baru asumsi karena tidak disertai data dan candle-candle di time frame kecil. Kemungkinan dia turun dulu ke 100 EMA. Kita lihat. Karena ini level 61. Oh, di atas ada 50.000, ini penting juga, bisa nyedot juga itu 800, 900. Oke. Kita harus taruh juga 900, kita taruh garis putih ya. Kemudian 800 kita juga harus taruh garis putih. Oke, ini bagus banget nih, apa nih jalan nih. Ini sedotan ini. Ini nyedot dari EMA-nya yang di M5. Oke, kita lihat shooting star. Nah, ini namanya konsolidasi, atau ada yang bilang istilahnya ini namanya accumulation ya. Accumulation, kalau trend distribution, itu aja ya konsepnya. Nah, sini ada space bump juga 50 EMA di sini. Gimana nih? Kita harus tahu space bump-nya digunakan atau tidak. Ini level 61, 50 EMA di bawah, rejection. Oh, oke, saya sell di sini teman-teman, continuation ke 50 EMA. Oke, areanya masih strong juga. Dan ini udah, emang sih udah reject, tapi untuk satu candle bolehlah bearish ya. Karena ini bearish hammer yang disedot, oke, disedot di area strong. Nah, di sini langsung nih teman-teman ya. Jadi saya tidak menjanjikan, yang penting 3 entry ya. Bagaimana saya membaca market, gitu aja. Yang pentingnya kan bagaimana saya membaca market. Itu. Nah, ini kan bearish hammer, ini besar banget nih. Jadi jangan open buy di sini ya. Ini M1 loh ya teman-teman. Ini saya aplikasikan di M1. Price action itu bisa diaplikasikan di segala time frame, segala broker, oke?
Nah, ini bisa turun. Kenapa bisa turun? Karena kita punya M5. M5-nya apa? 200 EMA di sini. Oke. Nah, biasanya kalian harus tahu ini jenis-jenis candle. Nah, ini juga akan saya ajarkan di kursus. Oh ya, buat teman-teman yang pengen kursus ya. Ini sekedar info ya. Pengen kursus profit konsisten ya. Jadi bukan khusus trading ya. Saya mengajarkan kursus profit konsisten, teman-teman ya. Itu kalian bisa di YouTube saya ini ada namanya video kelas profit konsisten. Cari aja. Itu baru 3 hari saya upload kelas trading profit konsisten. Oke, jadi kalian bisa ikuti. Ini kursus waktunya 2 bulan, teman-teman. Cuma 2 bulan ya. Dengan biaya 500.000. Kalian bisa kontak saya di Telegram juga @planktontrader. Seperti itu. Buat teman-teman yang masih bingung tentang karir tradingnya. Mungkin teman-teman sudah trading 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun belum profit konsisten. Itu artinya ada yang salah dan harus diperbaiki. Oke. Jadi kalau trading itu jangan sampai lewat dari 5 tahun ya untuk profit konsisten ya. Contoh aja secara logika, kalau kita sekolah, kita kuliah itu maksimal ya 4 tahun ya. Karena itu udah rasio yang pas untuk sebuah skill ya, teman-teman ya. Nah, bagi yang masih bermasalah, kalian bisa ikuti kelas saya, kelas profit konsisten. Oke. Nah, di sini di kelas ini dianggaplah kursus ya. Tapi saya sebenarnya tidak membuka kursus sih, anggap saja kelas kayak gitu ya. Ini akan saya bimbing satu persatu. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian sampai di mana penguasaan materi tentang trading. Nah, kalian akan saya sesuaikan bagaimana cara profit konsisten saya dan bagaimana itu bisa diaplikasikan konsepnya kepada kalian. Tapi kalian tidak akan sama dengan cara trading saya. Mungkin kalian suka di forex, kalian bisa trading di satu hari H4 atau M30, M15, terserah kalian ya. Yang penting konsep kita sama, karena secara prinsip price action itu bisa digunakan di semua time frame, semua broker ya. Itu. Oke, itu sekedar gini teman-teman, sekedar intermezzo aja buat teman-teman yang pengen. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini lagi satu entry. Ini udah berapa menit nih ya? Oke, ini M5. Oke, dia dijentot teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini inverted bullish hammer bisa di 4 candle. Oke, ini bisa ditembus lah. Kayak gitu. Oke, kalau di 61 50 kita perlu tahu 38 ya. Nah, ini rasio, teman-teman harus paham rasio ini. 38 itu sejajar dengan 200 EMA M5 ya. Kalau M30 kita lihat, nah kemungkinan dia ke atas ke 900 ada kalau dia reject ke openingnya di 61. Oke. Ya itu aja yang harus kita pahami teman-teman. Kalau enggak ya dia mungkin ke bawah ya, ngecross ke 100 EMA. Nah, sini udah ada yang namanya pola-pola MPL. Nah, ini yang kalian ketahui. Maksud saya yang harus kalian ketahui. Maaf ya. Apa ini? Ini adalah pola dari Evening Star. Salah satu versi dari Evening Star, di mana dia adalah merupakan gabungan candle, bukan gabungan ya. Kalau candlenya digabung, dia merupakan inverted bullish hammer, di mana inverted bullish hammer juga termasuk bagian dari Evening Star. Oke, di sini ada MPL di satu candle ya. MPL di 3 candle di satu candle. Ini gimana nih? Oke, break. Deviasi 1 area strong, ini area strong nih. 38 tembus 23. Nah, ini teman-teman harus siap siaga di level-level begini nih. Karena kita di M1, jadi level ini juga berpengaruh. Ini 3 candle inverted bullish hammer. Apakah dia reject ataukah dia enggak ya?
Space bump ada atau tidak, kita lihat. Oke, saya akan sell teman-teman. Space bump, oh, wah ini salah prediksi udah ini. Oke, kita lihat teman-teman ya. Ini entry terakhir. Ya kadang-kadang gitu teman-teman, bisa juga salahnya. Yang tidak saya sadari di sini ini level dari ini 200 EMA ya. Oh, dia udah disentuh dulu. Oke, potensi reject ada. Oke, ini loss ya teman-teman. Ini loss di trade ketiga. Oke. Kalau teman-teman menemukan posisi seperti ini, ya sudah, ini udah 3 kali trade ya. Jadi jangan dilanjutkan lagi di sini. Oke. Di sini jangan dilanjutkan lagi trade-nya. Ya udah 3 kali, 2 kali profit, 1 kali loss, ya sudah. Untuk hari ini sesi sudah berakhir. Jadi sesinya ini adalah 66%. Win ratio kita di sini. Nah, itu yang harus kita cari, itu yang harus kita bangun ya. Jangan sampai kalau kita loss, kita trade lagi ya. Itu bisa berbahaya. Oke, teman-teman. Nah, itu dia. Lain kali kita harus lebih konsentrasi ya, karena di sini sambil ngomong juga. Jadi ya, tapi keputusan sudah diambil, kita harus terima. Nah, kita harus tahu nih. Tadi kan profit udah tahu karena pressure ya. Nah, sekarang ini kan kita loss nih. Nah, kita loss, kita harus tahu nih. Tadi kan pikiran kita dibawa kepada MPL ini dan MPL ini. Oke. Nah, kita berpikir ini MPL. Memang dia bisa jadi MPL juga. Oke, ketika dia MPL, dia break. Nah, ini kan dia break. Jadi keyakinan saya dengan space bump dia ke level 23, tapi ternyata dia reject. Nah, reject yang tadi itu kita tidak antisipasi ya, jadi kita langsung entry aja di sini. Nah, itu juga perlu kita waspadai ya. Kita harus tahu rejectnya dari mana, itu ya. Yang saya tadi nggak aware ya, tidak aware tentang rejection, karena ini di 38 ya, dan entry-nya di sini. Oke. Jadi kita harus pastikan di sini, kekurangan kita adalah kita pastikan reject. Rejectnya ini harus ada untuk melengkapi space bump ya ke level 23. Nah, ujung-ujungnya dia kan turun juga nih. Tuh. Dia turun juga tuh. Nah, ini kan saya tuh berpikirnya ini karena ini adalah MPL, ya benar di MPL juga. Tapi dia membuat MPL lain karena ini memang konteks dari konsolidasi. Kenapa konteks konsolidasi terjadi? Karena ada yang namanya level SNR penting di sini. SNR di M5, di M30, di M1 gitu ya. Kalau kalian trade di M1 dan di M30 ada SNR penting, ya hati-hati, bisa terjadi kayak gini di M1 ya. Nah, ujungnya dia sampai sini ya. Oke, di sini. Ini termasuk MPL juga, teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari 2 candle ya, 2 candle. Oke, karena trading kita udah berakhir ya. Sesinya udah berakhir. Ini 18 menit. Oke, lagi 12 menit. Lagi 2 menit aja. Kita akan bahas aja di sini ya. Itu kesalahan kita tadi, kesalahan di entry, kemudian tidak menunggu rejection hanya pada konsep dari bias ya, bias confirmation. Ini namanya bias ya, karena kita menemukan MPL dia mau mentarget BSL-nya. Kita area strong, tetapi kita lupa di sini ada yang namanya SNR penting yang bisa menarik price. Oke. Nah, itu dia ditarik lagi tuh. Tarik lagi. Oke, jadi kita pakai pandangan lain ya. Jadi kita harus dinamis juga di dalam market ya. Kita pakai 4 ini inverted blue hammer. Kemudian hasilnya adalah bearish. Oke, berarti di sini sudah masuk harusnya
ini shooting star ya, harusnya shooting star, dan harusnya 4 candle ya ke bawah kan, kalau dia reject di area ini. Nah ini udah reject, ini tembus nih 38. Kita lihat apa yang dia lakukan. Kalau di sini inverted bullish hammer kita pakai, di sini bearish ya. Nah ini bahayanya nih, di sini bearish, inverted bullish hammer, bearish. Nah jadi dalam 2 candle dia bisa selling pressure, di 4 candle juga mendukung ya. Sorry, di berapa candle nih? 5 candle. Di 4 candle. 1 2 3 4 5. Kita lihat. Nah, ini sell nih. Tapi harus sudah reject dari 38. Ini 38 kan udah kan rejectnya dia. Terus dia. Ini nembus level 23 nih. 23 sini ya. Lupa saya. Sell. Nah, kita lihat dulu. Ini kita tunggu ini lagi satu aja ya. Karena ini sejalan dengan konsep 4 candle itu, yang merupakan BSL juga sih. Nah kan, udah beres ya. Nah itu cara membacanya. Cara membacanya ya ini selaras tadi nih. Kan saya bilang ini inverted bullish hammer. Ini merupakan MPL ya kan. Kemudian di sini shooting star. Kemudian kita ketahui di sini ada rasio di M5 ya kan. Di M5. Jadi M5 itu endingnya di sini. Berarti kan tinggal ini kan udah selaras sebenarnya, ini udah dieksekusi. Jadi tinggal pullback down, dapat selling pressure, area strong, hajar bawah ya, gitu. Yang tadi ini pressure-nya kurang nih sebenarnya ya. Tapi saya tertrigger oleh MPL di single candle ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Ini kekurangannya adalah tidak menunggu rejection kayak di sini nih. Jangan sampai ada pergerakan besar sekali ke atas kayak di sini. Kalau udah besar sekali, udah rejection udah nggak terjadi di sana. Karena kalau rejection itu konsepnya trend. Jadi kalau ada pergerakan besar balik ke atas, itu artinya yang bermain adalah aksis ya. Nah itu yang harus kita ketahui. Oke. Dan kalian bisa pelajari itu di kursus kalau kalian mau. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan saya ucapkan salam trader.